Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 44 baris yang keempat dari bawah. 44 baris yang keempat dari bawah. Wa qalu, dan sepakat para ulama, inna dzikra idza tamakkana fil qalbi. Inna dzikra, sesungguhnya zikir itu, idza tamakkana fil qalbi, tatkala sudah berdiam di dalam hati. Sara as-syaitanu yasra'u, maka jadilah syaitan itu pingsan. Yasra' itu pingsan. Idza dana minadz dzikri, tatkala syaitan itu mendekat minadz dzakiri, dengan orang-orang zikir. Kama yasra'ul insanu, seperti pingsannya orang. Idza dana minhu syaitan, tatkala orang tersebut mendekat kepada syaitan. Fatasma'u, maka kumpul alaihi, atas syaitan. As-syaitan, as-syayatinu, yaitu kumpulan syaitan-syaitan. Fayaquluna, maka bertanya atau berkata kumpulan syaitan-syaitan, ma balahu, apa yang terjadi padanya. Fayuqalu, maka dijawab, innahu dzana min dzakirin, sesungguhnya syaitan itu mendekat kepada orang-orang yang zikir. Fasara'a, maka pingsanlah syaitan tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, walaupun hujan harinya tadi, kita masih bisa berhadir di majelis ini walaupun kada seperti biasa. Namun kita memelihara keistiqomahan itu berat. Jauh hendak tulak, labat bener hujannya, yang penting tulak, adakah orangnya. Jadi sepakat para ulama itu, sesungguhnya zikir itu tatkala sudah berdiam atau bertempat atau ada di dalam hati seseorang, maka syaitan-syaitan itu pun menjadi hilang kesadaran, pingsan, rabahan syaitannya. Nah, idza dzana minadz dzakirin, tatkala setan tadi mendekati orang-orang zikir. Bahkan kalau kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita baca di dalam muqaddimah kitab I'an atau Thalibin. Kalau kita membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu syaitan itu cacat dan lari sejauh-jauhnya. Makanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu cacat, entah apanya, entah tangannya, entah batisnya apa, lalu menjauh sejauh-jauhnya. Hanya pentingnya membaca ta'awudz. Nah, hanya kita nih yang menurut madhab Imam Syafi'i, apabila kita membaca Fatihah di dalam sembahyang, setiap rakaat disunahkan membaca ta'awudz dulu setiap Fatihah. Nah, cuman bagi imam tentunya ta'awudznya itu sir, kada jahar. Sir itu artinya bagamat, kada nyaring.
Jadi sudah baca kabiro selesai, doa iftitah selesai itu, lalu a'udzubillahi minasyaitonir, baru bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ta'awud dahulu. Nanti pun setiap Fatihah berikutnya masih disunahkan membaca ta'awud, tapi ya bagamat tadi. Karena itu fadilahnya luar biasa. Jadi syaitan itu bila kita baca ta'awud maka cacat dan menjauh sejauh-jauhnya. Nah, makanya di sini dikatakan inna dzikra idza tamakkana fil qalbi sara syaitanu yasra'u, maka tatkala zikir itu sudah berada di dalam hati seseorang, maka syaitan pun menjadi apa kata lain dari pingsan itu apapun. Nah, ya. Idza dana minadz dzakiri, tatkala mendekat kepada orang-orang yang zikir. Kama yasraul insanu, seperti hanya manusia itu pingsan, idza dana minhu syaiton, tatkala syaitan masuk ke dalam manusia itu. Jadi orang kesurupan itu kan seperti orang yang kehilangan kesadaran. Kayak itu juga syaitan, bila syaitan itu mendekat kepada orang-orang yang berzikir, syaitan pun kayak itu juga. Hilang kekuatannya syaitan. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu istiqomah di dalam berzikir. Lalu ujar kelompok-kelompok syaitan ini, kawan-kawanannya tuh, fayastami'u alaihi syayatin fayaqulu ma balahu fayuqalu innahu dzana minadz dzakiri fasara'a. Ujar kawan, kumpulan nih. Lalu ada yang takoni, kenapa? Apa yang terjadi ya? Kami tadi beparak dan orang-orang zikir, roh kami tersungkur, kami pingsan, kami kada kawa kada tahan jadinya. Nah, itu jawaban setan-setan ketika ditanya oleh buan setan yang lainnya. Makanya kalau kadang-kadang kita sering diundang di sekolahan menjadi orang kesurupan tuh, ya Allah, ya kan pagi itu kan masuk berdoa, puji-puji berdoa, kadang-kadang kan berdahulu wadah itu didiami setan daripada orang. Rumah baru mendiami. Kami di situ ada di situ nih, di gudang baru Jalan Badak 1 tuh masuk, ada gudang PO di situ. Gudang PO di situ hanya dibangun tuh. Itu karyawannya takutan. Kan ruangnya luas. Ada dulu kan bekas hutan di situ masih banyak pohon-pohon besar di situ. Kenapa takutan? Dia masuk, karyawan tuh berdua bertiga, kursi itu bergerak seorang, kursinya berjalan, hanya kejadiannya nah, kemarin tuh kami menyembelih korban di situ. Nah, jadi menelepon, kami kehantuan di sini, takutan, baca doa bersama di sini. Siap, jalanlah, baca doa bersama di sini. Kemarin waktu motong korban kami takoni, adakah masih kursi bergerak berjalan? Ada lagi menjadi sini. Nah itu kadang-kadang kan mengganggu. Anak kecil tuh termasuk rentan tuh. Ya orang jalan Kencana 4 kemarin datang, pagi-pagi datang ke rumah tuh. Menangisnya luar biasa. Jalannya semalaman kadang mengguringakan, nangis saja ini nih. Ada wajar tuh nah. Sudah dibawa ke dokter ya, awaknya kada panas kada awaknya. Tapi menangis jingkar sampai suara habis. Ya ulun mau ambil rotib al-atos. Baca rotib di hadapan ini digendong. Kuriak menangis semakin sampai muntah-muntah. Limbah muntah tuh selesai. Banyu nih ulun tuakan di muha, langsung sapu ke muhanya 3 kali, langsung teguring, bulik ya sudah. Nah, rotib al-atos tuh. Jadi itu rotib al-atos tuh luar biasa karena banyak situ kalimat-kalimat saifi. Kalimat saifi itu kalimat yang seperti pedang, yang bisa untuk menghancurkan syaitan tuh rotib atas. Tapi rotib al-haddad tuh dingin. Rotib al-haddad. Tapi rotib atas tuh memang sifatnya banyak ayat-ayat saifi yang bisa menghancurkan syaitan. Baca itu. Kalaunya ijazah dari guru kami dulu, kalau bayi itu masih mulai lahir itu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih menangis saja, disuruh menulis ayat atau surat at-Thariq tapi diputus-putus. Jadi was-sama iwat Thariq, wawu alif lam sin mim alif hamzah, wawu alif lam to
menjahit diputus-putus hurufnya semua, ditulis di kertas, lalu ditaruh di bawah bantalnya bayi tadi. Nah itu ampe menangis itu. Nah, orang bari diulah galang, diimbah, ditulis, digiling halus, lalu disulasi, lalu dibungkus kain, lalu diantak di galang. Nah itu supaya kalau dibungkus kain sulasi ini kada pasah kena banyu. Nah itu dilus. Itu termasuk penangkal. Ada setan tuh memang gaweannya mengganggu kekanakan bayi itu ada. Nah itu makanya zikir itu luar biasa. Jadi setan itu langsung kayak orang kehilangan kesadaran, langsung lemah, pingsan, tiada daya bila mendekat lawan orang-orang yang ketujuh berzikir. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Wa aksiru minadz dzikrillahi ta'ala fa inna bihi yamna'us syayatin. Berbanyaklah daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, fa inna bihi, karena sesungguhnya dengan berzikir yamna'us syayatinu, bisa mencegah beberapa syaitan min rukubina, daripada menunggangi kami. Nah itulah, jadi syaitan itu bisa menunggangi kita, mengendalikan kita. Qala Sayyidi Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala, inna syaitona, sesungguhnya syaitan, yarkabu, yaitu menunggangi. Nah, ahaduna, salah satu daripada kami, ulama ghafala an dzikrillahi ta'ala, tatkala lupa daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya syaitan daiman waqifun bijahi qalbil abdi, yaitu berkekalan berhenti di hadapan hatinya seorang hamba. Daiman waqifun bijahi qalbil abdi, setan itu berkekalan berhenti atau berada bijahil qalbil abdi, di hadapan hati seorang hamba. Nah itu, jadi bilanya kita ini lupa berzikir, setan ini sudah di hadapan hati kita terus, hendak masuk aja lagi. Nah itu Jarsidin. Tapi bila kita berzikir, maka setan tadi pingsan tadi. Nah, kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala, fakullama, maka tatkala ghafala an dzikrillahi ta'ala, yaitu lupa seorang hamba tadi, lupa an dzikrillahi ta'ala, daripada zikir kepada Allah Ta'ala, istahwadha alaihi, maka mengalahkan atas hamba tadi. Syaitan tadi mengalahkan hamba bila hamba tadi, seseorang hamba tadi kada ingat berzikir. Nah, wa kullama dzakarallahu ta'ala, dan tatkala seorang hamba tadi zikir kepada Allah Ta'ala, nazala anhu, maka berjauh. Nah daripada hamba, setan tadi langsung berjauh. Falau kusipa li ahadina, seandainya dibuka atas salah satu di antara kami, la ro'a iblisa, maka akan melihat iblis, yarkabuhu kama yarkabu ahadunal himaro, yang menunggangi kami atau menunggangi hamba tadi, kama yarkabu ahadunal himar, seperti menunggangi salah satu daripada kami menunggangi himar. Jadi iblis itu menunggangi orang yang lupa berzikir, ditungganginya, dikendalikannya seperti seseorang menunggang himar dan mengendalikan himar itu. Itu setan tuh. Jangannya kita melihat, makanya Jasidin, lau kusipa nih, falau kusipa, seandainya kita nih dibuka hijab awam melihat setan, seandainya nih Jasidin, maka apa, la ro'a iblisa, maka kita akan melihat iblis itu apa, yarkabuhu, menunggangi kita nih, menunggangi manusia nih. Kama yarkabu ahadunal himaro, seperti kami menunggangi himar dan mengendalikannya. Himar itu kuda kecil. Nah, wa yasrifuha, dan mengendalikannya. Ngeri banget mun kita di dasar dibuka melihat tiap orang yang kada berzikir, kadang lalai segalanya itu, setan lah langsung mengendalikannya. Jadi sekehendak kayak kita menunggangi kuda itu, sekehendak kita hendak mengendalikan kuda tadi.
Kendalinya kita pegang. Kita tarik ke kanan, belok ke kanan, tarik ke kiri. Kita hendak laju buka kayak apakah, terserah nang pengendalinya aja lagi. Nah kayak itu orang yang lupa kepada Allah, nang kada berzikir kepada Allah, syaitan pun menunggangi dan mengendalikan kita seperti kita menunggangi kuda dan mengendalikan kuda tersebut. Nah ngeri benar. Nah, makanya nang itu kadang-kadang mudah kesurupan, kerasukan kayak itu karena kada berzikir. Padahal kita nih semua ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Kita nih bila makan kadang baca bismillah, umpat makan setan tuh. Umpat makan. Kita berkumpul dengan bini kita, kadang baca doa, umpat juanya melihat. Nah, umpat juanya bergabung di situ. Nah, itu bahayanya. Maka jangan kada ingat berzikir dan berdoa. Karena itu senjata atau tameng bagi orang yang beriman. Payasrifuha kaifa yasa, maka mengendalikan himar itu seperti apa yang dia kehendaki. Kaifa sa'a tulal laili, di sepanjang malam, wan nahari, dan sepanjang hari. Nah bilanya kita kadang berzikir, hendak guring kada bismillah, kada berzikir, maka semalaman kita dikendalikan syaitan. Yang ada mimpi buruk macam-macam tuh. Nah kada berzikir. Tulal lail itu sepanjang malam, wan nahari, dan sepanjang hari. Makanya kita nih ada zikir pagi dan petang. Nah bagusnya Nabi mengajarkan zikir pagi dan petang. Beristighfar di pagi-pagi menjelang subuh, berzikir. Nah, lalu menjelang petang ya juga berzikir. Limbah hasar tuh nah. Jangan kadalik, dan limbah hasar tuh mengakhiri hari. Mengakhiri hari. Kalau menjelang subuh mengawali hari, atau habis subuh tuh sampai esok tuh mengawali hari berzikir gitu. Nah, karena di akhir beristighfar menutup hari. Karena barang siapa manib tatahayaumahu bi khairin wahtatamahu bi khairin, barang siapa mengawali harinya dengan kebaikan lalu menutupnya dengan kebaikan, maka apa? Allah menyuruh malaikat menghapus dosanya seharian tadi, seandainya ada dosa. Makanya habis asar tuh bang, istighfar kah 100 kali, Allah sayyidul istighfar kah 3 kali, Allahumma anta rabbi itu dibaca. Karena itu menjadi kebiasaan dan menjadi dinding kita daripada syaitan yang mengganggu kita semalaman dan seharianan. Nah, mengganggu kita. Ulama ghafala, tatkala lupa seorang hamba, wayang zilu. Nah, maka apa sidin? Menjauh anhu daripada syaitan tadi, lain anhu daripada himar ahaduna. Ulama dzakara, tatkala ingat seorang Allah kepada Allah Ta'ala, yaitu ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lupa dengan Allah, kada berzikir, syaitan menunggangi kita sepanjang malam, sepanjang hari. Bila pagi kada berzikir, sore kada berzikir. Itu apa jasin? Kullama ghafala, tatkala seorang hamba tadi lali atau lupa. Wa yang zilu anhu, nah, dan setan lari daripadanya atau meninggalkan atau menjauh daripada hamba. Kullama dzakarallaha, tatkala seorang hamba tadi mengingat Allah Ta'ala. Nah, tadi tergantung kita aja lagi. Nah, nanti kita aja lagi. Mau kada kita berzikir kan? Wa ajma'al qaumu, dan sepakat kaum ya ulama juga. Ala anna dzikra, atas sesungguhnya zikir itu miftahul ghaibi, yaitu pembuka atau kunci perkara yang gaib. Zikir itu kuncinya, anak kuncinya perkara yang gaib, anak kuncinya, bukan gemboknya. Wazadibul khairi, dan penarik kebaikan. Wa anisul mustauhisi, dan menjadi hiburan bagi orang-orang yang susah. Nah, zikir itu penenang bagi orang-orang yang gelisah. Nah, anisul mustauhisi,
yaitu penenang atau hiburan bagi orang-orang yang susah. Wa jami'un lisatatin sahibihi, dan menjadi pengumpul sesuatu yang tercerai-berai sahibihi, yang melakukan zikir, yang mempunyai zikir. Jadi orang yang mempunyai zikir itu, zikirnya itu mengumpulkan atau menghimpun perkara-perkara yang cerai-berai pada seseorang itu. Jadi kalau orang tuh banyak berzikir, maka hal-hal yang cerai-berai urusannya, cerai-berai pikiran hatinya dan sebagainya menjadi terhimpun dengan baik bila orang itu berzikir. Jadi kayak di zikir-zikir, hadis-hadis itu beruntung benar. Kita nih umpat juga beruntung benar. Untung benar kita umpat berzikir. Tapi lain tukang mengimami, ya, otomatisnya kan istiqomah terusnya karena mengimami terus kan. Zikir nang 70 laksa 70.000 itu kan. Nah, ya, ada nang zikir 100.000 tuh, tapi itu suratul ikhlas. Suratul ikhlas tuh dibaca 100.000. Bahkan kita kawa membacanya seorangan. Jadi wadah kami itu ada ibu-ibu yang rajinan. Rajinan itu mbah kami sampaikan, sidin umpat jual nang 70.000 tuh, umpat setiap minggu. Nah, limbah itu sidin berucap, guru ulun nih bolehlah fidak gasan diri ulun sorangan. Pian ndak fidak apa? Fidak kubro, yaitu membaca qul huwallahu ahad 100.000. Boleh. Medianya apa? Kerikil. Jadi sidin ini mengumpulkan batu kerikil. Di rumahnya sudah dicuci bersih. Jadi setiap sidin habis sembahyang membaca qul huwallahu 100 kali. Setiap habis sembahyang 100 kali. Nah, ujar ulun supaya lekas 200 kali, supaya 5 waktu itu 1.000. Jadi sehari 1.000. Karena 100 hari pian 100.000 sudah. Nah, kada lawas pian orangnya meninggal. Sebelum meninggal ini bawa siap anak sidin masih ada. Anak sidin tuh waktu mama meninggal tuh menelpon kita. Kayak apa mama semalam, ujarnya tuntung membaca pidak kubro qul huwallahu ahad 100.000 kali. Lalu sidin waktu garing semalam bepesan, mun mamam habis umur kena batung ini buatakan ke liang lahat mama. Bolehkah guru? Ujarnya lah, boleh. Boleh buatakan di dalamnya. Nah, itu zikirnya itu. Jadi 100.000 sidin membaca. Dasar orang rajinan. Dalail dibaca sidin. Apa namanya, fidak kubro qul huwallahu ahad 100.000 dibaca sidin. Itu kan dalilnya riwayat yang ada seseorang memegang waktu wukuf di Arafah, memegang 7 kerikil, digenggamnya 7 kerikil itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dibaca sidin. La ilaha illallah 7 kali dibaca sidin. Lalu setelah sidin waktu wukuf di Arafah itu menggenggam la ilaha illallah, batu kerikil tadi, la ilaha illallah tadi, taguring sidin. Habis taguring, maka sidin ingat waktu taguring tadi mimpi hari itu sudah kiamat dan sidin tadi diponis karena banyak kejahatannya, maka diponis masuk neraka. Begitu mau dilempar ke dalam api neraka, ternyata pintu neraka tertutup dengan bongkah batu besar. Dilempar ke pintu yang kedua pun tertutup dengan bongkahan batu besar, sampai pintu neraka yang 7 itu tertutup dengan batu besar. Dan ternyata batu besar itu, ujar Allah, melihat persaksian malaikat, kalau batu besar saja menjadi saksi atas ucapan kalimat tauhid, inya kadarela, lawan orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu, batu tadi kadarela kalau orang tadi yang membaca kalimat tauhid tadi masuk ke dalam neraka. Maka batu kerikil tadi menjadi bongkahan batu menutup pintu neraka. Apalagi aku yang disaksikan, ujar Allah. Nah, itu akhirnya menjadi termasuk salah satu dalil bila kita orang meninggal dunia dibacakan fidah. Di kampung kami di sana
Pokoknya setiap ada orang mati, tek malamnya langsung fida. Langsung fida. Dan kada mengharap makanan, karena apa? Karena sudah terbiasa. Paling diberi banyu teh, nah roti-roti kayak itu aja. Karena sudah disepakati sekampungan sudah, dan sudah terbiasa. Bila ada orang meninggal dunia, malamnya langsung fida. Qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu ahad itu kan bisa dicicil. 3 hari baru selesai, dihitung orangnya berapa. Asalkan di dalam 3 hari itu jumlah bacaannya 100.000. Amun zikir 70.000 itu harus sekali duduk kan. Nang la ilaha illallah, la ilaha illallah itu harus sekali duduk tuh. Kada boleh dicicil-cicil, dikredit-kredit, diansur-ansur kada kawa. Tapi mun fida kubro yang membaca qul huwallahu ahad 100.000 kali itu, bahkan diri kita pun kawam mengangsur atau mencicilnya itu. Setiap hari kita baca 100 variannya. Mun genap 100.000, niatakan ya Allah ulun membaca zikir fida kubro qul huwallahu ahad ini 100.000 ini gesan diri ulun. Nah, kita meninggal wasiat untuk dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Nah, itu. Karena itu berdasarkan suatu riwayat itu. Makanya luar biasa. Sampai sekarang masih berlaku ada kami itu. Ulun ingat masih arwah mama waktu meninggal langsung ilallah. Habis itu besoknya fida kubro baca qul huwallahu ahad. Cuman kita ini amun kita membaca seorang, mohon maaf pasti sudah kada diragukan lagi. Cuman membaca orang banyak ini kadang-kadang ada yang membaca juhudnya dua batunya. Papayan jujur kawan belum tuntung berdahulu. Lekasnya, ya aku cepat membaca jabah ngerampot bener nih ini. Ya, sampai lagi sambil mengantuk-antuk nih kecuhut 3 ada berasal lagi. Kami soalnya pernah di Palangkaraya ini juga orang sogih meninggal dunia, hendak zikir fida kubro tuh, ulun disuruh membawa orang. Ulun membawa orang kira-kira kurang lebih semalam tuh 30 orang. Tapi ulun pesani karena ulun amanat. Kamu kada sanggup, bepadah aja kada sanggup, kada usah umpat. Kamu sanggup, harus konsekuen. Harus membaca batu kerikil 1, 10 namanya, harus 10. Ini batu kerikil 1 belum sampai 10 ngambil lagi. Nah ini aku kena yang amanat yang dosanya. Jadi bujur-bujur kami cari jamaah kami semalam, akhirnya sepakat. Soalnya orang ini hendak menggawe yang pernah digawe oleh para sahabat dulu. Makanya menggawe juga harus betul-betul jujur makanya. Karena diberi imbalan juga, karena diberi amplop. Nah, itu kan kami membawa ini dosa karena mau ngerampot aja. Bismillahirrahmanirrahim, ambil lagi. Semua segenggam sudah. Kawan belum separuh lagi. Nah, tapi mau membaca sorangan nyaman pian. Nah, karena mungkin pian mengeramputi diri seorang. Kayak apa tanggung jawabnya kena di hadapan Tuhan? Jangan bacain. Nah, kerikil 1 10, berarti kerikil 10 100 sudah ulallah ahadnya. Nah, itu bila baca sorangan jujur aja kita kesan diri seorang, Bang. Cuman kadang-kadang nih Bang membawa orang banyak nih kadang kita sumpah dulu. Ini kita yang tanggung jawab kena. Nah, itu zikir atau fida kubro ngarannya. Nah, itu. Jadi gimana kita kesan diri seorang kawa kayak itu. Lalu apa Jarsidin? Wajadibul khairi, selain pembuka atau kuncinya perkara yang gaib, wajadibul khairi, dan penarik kebagusan. Wa anisul mustauhisi, dan menjadi penghibur, penenang orang yang gelisah. Wa jami'ul lisatati sahibi, dan yang mengumpulkan sesuatu yang cerai-berai terhadap orang yang mempunyai zikir. Wa idza ghalaba 'ala dzakiri, dan tatkala orang zikir tadi menang, imtazazu. Ini rokaza nih mata kawur sudahna. Zala imtizaza bi ruhidz dzakiru, yaitu campurlah dengan rohnya orang-orang zikir. Nah, jadi tatkala seorang zikir tadi sudah mengalahkan syaitan-syaitan, terus dia berzikir, maka campurlah biruhidz dzakiri, dengan rohnya orang-orang yang berzikir, yang ahli zikir. Jadi orang berzikir itu tatkala mampu dia istiqomah dalam berzikir, mengalahkan godaan syaitan, maka membuka pintu-pintu hal suatu yang gaib dan menghimpun cerai berainya urusan-urusan yang dimiliki oleh orang yang berzikir tadi.
maka bercampurlah roh tadi dengan roh-roh orang yang berahli zikir. Apa? Hubbusmil madhkur, yaitu cinta dengan asmanya orang yang disebut. Berarti cinta lawan asma Allah, cinta lawan Allah. Rohnya tuh orang-orang yang ahli zikir terus istiqomah zikir itu rohnya itu bercampur dengan apa? Dengan roh-roh orang yang ahli zikir. Maka diberi Allah cinta kepada orang yang disebut atau orang yang dizikiri, yaitu Allah. Hatta anna ba'dadz dzakirina, sehingga sesungguhnya sebagian daripada orang-orang yang ahli zikir waqa'a ala ra'sihi hajarun, tatkala dia jatuh kepadanya atas kepalanya yaitu batu. Jadi orang-orang ahli zikir itu seandainya kena lemparan batu atau kena benturan hal-hal yang keras, benda-benda keras, faqatorodamu, maka neteslah darah alal ardi, yaitu di atas bumi. Waqtataba, dan menulis darah tadi apa yang tertulis? Allah, Allah, yaitu lafadz Allah, Allah. Nah, ini karena ini pernah terjadi lah. Mun kada salah ulama India, siapa naranya, masya Allah, kada ingat dulu membaca dalam kitabnya tuh. Itu pernah rabah kepalanya terbentur, lalu meneteskan darah, dan darahnya tadi menulis kalimat Allah, Allah. Itu pernah terjadi itu. Negeri orang India ini alim-alim pian. Banyak nama ngarang kitab orang India. Alim-alimnya luar biasa, banyak mengarang kitab orang India ini. Tapi nang bagian Islam memang ada khusus. Nah, itu. Maka pernah terjadi orang-orang yang ahli zikir itu, karena zikirnya tuh mesti masuk ke dalam darah-darahnya sampai tubuh-tubuhnya tuh kada berzikir. Orang-orang yang ahli zikir setiap saat berzikir itu, maka seluruh anggota tubuhnya berzikir sampai darah-darahnya terbukti tatkala kena benturan kepalanya keluar darah menulis kalimat Allah, Allah. Mun sudah kayak itu sampai orang zikirnya mendarah daging dasar bujuran. Kalau golongan zikrul gopilin yang di Kediri nang Gusmi tuh. Nah, itu kalau sudah berzikir malaikatan ujarnya, berzikir malaikatan tuh jangan sampai awaknya sampai berguncang tuh. Nah. Sampai berguncang sampai kayak ada ingat dunia apa lagi sudah. Nah, itu bagi orang-orang tidak punya pengalaman dan tidak pernah menyaksikan, kada percaya. Apa tuh zikir apa tuh? Kada ada sanad dan sebagainya. Hanya kada pernah melihat. Jakanya tabayun kah dulu itu zikir apa? Kami hendak mengetahui mun kiranya baik kami hendak membuat ini kada langsung memponis sesat. Nah, karena kada melihat seperti zikir-zikir yang kita pakai nasyid itu kan, mereka kan banyak memponis menyembah kuburan dan nang zikir di atas kuburan kan. Kita banyak nih martapurat sekarang wahulan kan pasti di kuburannya itu langsung ilallah la ilah nang kayak ini tuh. Nah, itu masuk YouTube dekat di komentari sesat ujarnya. Nah, karena inya kada mengenal tentang hal zikir menzikir itu kada tahu. Padahal terbukti orang yang ahli zikir itu tatkala kepalanya terbentur maka keluar tetesan darah, darah itu pun menulis kalimat Allah, Allah. Ini bacaannya. Waqtataba Allah, Allah. Walalam yakun min sarafid dzikri, seandainya tidak ada daripada kemuliaan zikir illa annahu, karena sesungguhnya zikir itu la yuwaqqatu, tidak di waktu-waktu, artinya diatur waktu-waktu. Nah, biwaktin, dengan waktu. Seandainya kemuliaan zikir ini, artinya tidak ada kemuliaan zikir itu harus kecuali dengan waktu-waktu. Nah, maksudnya kayak itu. Lakana dzalika kifayatun fi syarifihi, maka adalah yang demikian itu mencukupi terhadap kemuliaan zikir. Nah, seandainya zikir itu tidak mulia kecuali dengan diatur waktu yang tetap umpamanya, maka itu pun sudah menjadi kemuliaan zikir. Hendak wayah apakah yang berzikir tetap memulia ngaran zikir itu.
Umpamanya kita di WC, bolehlah zikir, boleh, tapi jangan dizahirkan. Tetap jangan mengingat melupa dengan Allah, tapi di dalam hati. Zikir di lisan kan kada boleh kan. Apa Nisa? Nisa juga ya. Orang azan tuh. Nah, jadi itu sangatlah penting bila kita ini melazimi zikir, maka Allah membuka hal-hal yang gaib-gaib dan menjadi penarik kebaikan, menjadi penenang terhadap orang yang gelisah dan menjadi dinding daripada syaitan. Dan apabila sudah melazimi orang, mendawami, maka zikir itu, orang yang berzikir itu menjadi cinta kepada orang yang dizikiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbukti orang yang ahli zikir itu kepalanya terbentur pun darahnya sampai mengukir menulis kalimat Allah Allah. Wah, apa nih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli mubarak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhaman wa ij'al jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa 'allamtana waj'al amalan khalisan wa jazal karim wahdim lana kullu ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh